Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dendam Arwah Gadis yang Dinodai. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kenapa masalah ini terus bertubi-tubi? Masalah Dion saja masih sangat runyam. Sekarang ditambah Hendra. Diri Isma dengan terseduh. Ini salah Mbak. Ini semua salah Mbak. Pegek Ajeng. Apa maksud kamu Ajeng? Kenapa kamu malah menyalahkan Mbak? Seru Isma menoleh pada Ajeng dengan netra yang berkaca-kaca. Andai Mbak tidak memaksa Hendra untuk bertunangan dengan Vita, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang Hendra seperti ini karena Mbak. Andai Salsa masih ada, dia tidak akan seperti ini. Cukup Ajeng. Apa Mbak? Kenapa? Marah dengan apa yang Ajeng katakan. Namun itu kenyataannya. Isma tak mampu berkata-kata. Apa yang dikatakan Ajeng ada benarnya. Namun mereka tak tahu perdebatannya didengar oleh Vita. Jadi Hendra menerima pertunangan denganku hanya karena Isma, lirih Vita. Vita pun berlari meninggalkan rumah sakit dengan sesak dan sakit karena kenyataan bahwa Hendra tidak pernah sungguh-sungguh mencintainya. Begitupun dengan Ajeng dan Isma. Mereka sama-sama diam. Namun saat menunggu dokter keluar, terdengar suara yang tak asing baginya. Isma, Om, Tante. Isma dan Ajeng menoleh mendengar suara yang memanggil namanya. Di mana Dion, Ma? Dion di ruang mawar nomor 567, Tan. Lalu kenapa kalian di sini? Hendra kecelakaan, sekarang lagi ditangani dokter, ungkap Ajeng. Hendra, kenapa kebetulan sekali? Ada apa ini, Pak? Perasaan Mama tidak enak, ucap Lita, Ibu Dion. Sabar, Ma. Namanya kecelakaan, tidak ada yang tahu, jawab Dewa. Ya sudah, Om dan Tante jenguk Dion dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa beritahu Tante. Iya, Tan. Isma dan Ajeng kembali duduk, masih menunggu kabar Hendra yang belum terlihat tanda-tanda dokter keluar dari dalam ruang operasi. Apa mereka tahu jika Dion sedang dalam pengawasan polisi? Tanya Ajeng. Belum. Mbak belum mengatakan apa-apa. Biarlah polisi yang menjelaskan semuanya. Sedang mereka sibuk dengan perasaan dan pikirannya masing-masing, terdengar suara pintu terbuka dan seseorang dokter keluar. Dengan sedikit penasaran, Ajeng dan Isma mendekati, bertanya keadaan Hendra. Namun terlihat raut wajah kecewa sang dokter, sehingga Ajeng dan Isma berpikir terjadi sesuatu pada Hendra, adik pria satu-satunya. Dokter, apa adik saya baik-baik saja? Seru Ajeng dengan raut wajah gelisah. Isma memandang Ajeng karena terlihat dokter dengan perlahan menarik nafas, lalu membuang nafasnya dengan kasar. Apa terjadi sesuatu dengan adik saya? Sambung Ajeng seraya mendekati dokter. Terdengar deru nafas dokter yang sangat berat dan membuangnya kembali dengan kasar. Dokter menatap Ajeng dan Vika bergantian. Dengan berat, dokter pun berkata, Mohon maaf, Tuan Hendra mengalami koma. Keadaannya yang kritis, serta banyaknya darah yang terbuang. Belum lagi. Dokter menggantung ucapannya, membuat Ajeng dan Isma penasaran. Koma? Belum lagi apa dokter? Kertak Isma dengan kelopak matanya mengembun. Wajahnya yang terkena serpihan kaca membuatnya cedera. Dan lagi, matanya ikut buta karena terlalu kerasnya benturan yang menimpa kepalanya. Jelas dokter membuat mata Ajeng dan Isma membulat sempurna. Apa? Cedera? Buta, Dok? Isma tersentak dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Tubuh Isma lunglai, seakan tungkainya tiada bertulang, sehingga terhuyung. Dengan sigap, Ajeng membantu Isma untuk duduk. Lalu bagaimana dengan matanya? Apa Hendra bisa melihat kembali, Dok? Tanya Ajeng dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi kedua pipinya. Bisa, Bu. Untungnya tidak terlalu mengenai saraf yang membahayakan. Jadi dia hanya mengalami buta sementara.
Jelas dokter lagi. Namun, butuh berapa lama dok untuk bisa melihat kembali? Tergantung bagaimana kondisi pasien. Maka dari itu, banyak beri dukungan dan jangan sampai terlalu memiliki banyak beban pikiran dulu. Itu berpengaruh pada kondisinya. Lalu, untuk kembali pulih dari koma, akan berapa lama dia koma dok? Tanya Isma dengan wajah yang sendu. Saya belum bisa memastikan. Berdoa saja. Semoga Tuhan berkehendak baik untuk kita semua. Saya permisi, harus menangani kembali pasien. Isma dan Ajeng hanya mengangguk. Dokter kembali memasuki ruang operasi guna menangani Hendra. Keadaan Hendra membuat Isma semakin merasa tertekan. Belum masalah Dion selesai, sekarang Hendra pun keadaannya mengkhawatirkan. Ajeng merasakan kesedihan amat dalam. Hatinya gelisah, kecewa, bahkan terluka. Andai saja semua tak terjadi seperti ini, mungkin Hendra masih baik-baik saja. Kedua bersaudara itu terseduh menangisi adik laki-laki satu-satunya. Kesedihan begitu ketara mereka rasakan. Ini semua ulah kamu, Pak. Pekik Ajeng dengan tatapan tajam menatap Isma yang terisak. Ulahku, ulang Isma dengan air mata yang terus berjatuhan. Ya, andai kamu tidak menekan Hendra untuk meninggalkan Salsa, memaksakan kehendakmu untuk bertunangan dengan wanita pilihanmu, mungkin sekarang ia tak akan seperti ini. Hardik Ajeng dengan menunjuk wajah sang kakak. Isma bergeming. Isma akui apa yang dikatakan Ajeng adiknya adalah benar. Andai waktu Hendra menolak pertunangan itu, ia tidak memaksa dengan dalih akan mengeluarkan dari kerjaan juga jabatan. Ia juga mengancam tidak akan mengakui Hendra sebagai adiknya. Mbak, semudah itu kamu memberi aku waktu. Dalam kurun waktu seminggu aku harus bisa menerima Vita. Ini demi kebaikan kita juga, Hen. Coba, dalam waktu sekarang ini kamu berusaha membiasakan diri. Bersikap seperti kamu memperlakukan Salsa. Mbak tahu, kamu tertarik dengannya. Timpal Isma. Iya mbak, aku memang menyukai Vita. Namun bukan berarti aku harus melamar dan bertunangan dengannya. Aku mencintai Salsa, bukan Vita. Mungkin saja perasaanku ini hanya sebatas mengaguminya, bukan cinta mbak. Jelas Hendra panjang kali lebar. Mbak tidak mau tahu. Keputusan ada di tanganmu sendiri. Kamu mau milih Salsa atau tidak diakui aku lagi dari keluarga. Bahkan jabatan dan pekerjaanmu akan mbak cabut. Terserah kamu mau hidup di mana. Itu urusanmu. Sambungnya lagi, sehingga membuat Hendra bingung dan diam. Hingga akhirnya Hendra pun hanya manut dengan perintah kakaknya. Mbak ingat apa yang mbak katakan pada Hendra? Ya, aku akui, ia memang pernah teralihkan perasaannya. Namun mbak tahu, Hendra selalu berusaha menyamakan antara perasaan cintanya pada Salsa dengan Vita. Itu jauh berbeda. Dan setelah Hendra tahu perasaannya hanya sebatas itu, ia tidak ingin lagi melanjutkan pertunangan itu. Jelas Ajeng membuat Isma semakin diam. Tapi ini bukan keinginan Mbak Ajeng. Mbak hanya ingin Hendra menikah dengan pilihan Mbak. Bukan ingin ia seperti ini. Diri Isma dengan suara parau tertahan oleh tangisnya. Semua terlambat Mbak. Andai Mbak mengerti perasaan kami ataupun Hendra, semua tidak akan seperti ini. Jadi Mas Hendra, suara seseorang membuat Isma dan Ajeng menoleh. Vita, ucap Isma dan Ajeng tanpa mereka sadari perdebatannya didengar oleh Vita. Mbak jahat, kalian jahat. Aku kecewa dengan kamu Mbak. Vita menunjuk Isma. Terlihat kekecewaan yang mendalam pada diri Vita setelah mendengar pembicaraannya dengan Ajeng. Vita, dengarkan Mbak dulu. Mbak bisa jelaskan ini semua. Lirik Isma mencekal tangan Vita. Namun dengan kasar Vita menepisnya. Cukup Mbak. Aku pikir Hendra tulus menerima perjodohan ini. Ia menerima aku. Namun nyatanya ia menerima pertunanganku dalih-dalih tekanan kamu Mbak. Pekik Vita dengan kekecewaannya. Tanpa kami jelaskan pun kami pasti sudah tahu. Bahkan kamu sendiri tahu bahwa Salsa adalah sahabat kamu sendiri.
timpal Ajeng dengan tatapan penuh kebencian. Salsa, maksud Mbak, ucap Vita terbata. Ajeng membuka gawainya, lalu memberikan sebuah foto yang terpampang jelas di galerinya. Siapa dia? Bukankah di sana terlihat jelas wajah kamu dengan Salsa? Desis Ajeng dengan nada menekan Vita. Vita diam, wajahnya berubah. Yang tadinya seakan merasakan kecewa atas kebohongan Isma, namun dirinya sendiri yang tersudut oleh kepalsuannya. Foto sih, ucap Isma yang meraih gawai Ajeng, namun matanya seketika membulat melihat siapa yang sedang berada di dalam foto tersebut. Salsa? Dan Kak. Jadi kalian? Ujar Isma, gugup dan terbata. Ya, dia adalah sahabat Salsa. Namun Hendra tak pernah mengetahuinya. Atau jangan-jangan mata Ajeng menatap tajam manik mata Vita. Vita terlihat gugup. Keringat membasahi wajahnya. Vita kehabisan kata-kata untuk membela dirinya. Jangan sampai kamu pun ikut andil dari tewasnya Salsa, sinis Ajeng dengan tatapan nyalangnya. Seketika wajah Vita semakin pucat. Ia takut Ajeng mengetahui rencananya dengan Dion untuk menculik Salsa. Tidak, aku tidak tahu apa-apa soal Salsa. Kamu pasti bohong kan, Mbak? Ujar Vita dengan bibir bergetar. Ajeng mengelilingi tubuh Vita dengan senyum sinis ia tebarkan. Tidak ada maling yang akan mengaku. Jika maling mengaku penjara penuh. Ucapnya seraya menepuk pundak Vita. Vita bergeming. Ia tak mau mengeluarkan kata-kata lagi. Ia takut malah keceplosan. Akhirnya ia memilih bungkam. Terlihat Isma yang semakin gelisah. Satu demi satu semakin terlihat kebenaran, sehingga membuatnya semakin tertekan. Rasa bersalah dan menyesal semakin dalam. Namun kini Isma tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Namun dalam keadaan yang semakin gelap, para dokter sibuk di ruangannya masing-masing, dan suster yang hanya beberapa jam sekali datang, sehingga membuat keadaan rumah sakit semakin hening dan sepi. Namun Isma tidak merasakan kantuk sama sekali, sehingga ia hanya duduk dengan menghadap lorong yang gelap dan sunyi. Dalam keadaan sepi dan malam semakin larut, Isma masih dengan wajah sendunya duduk termenung. Namun dalam keadaan yang kalut, tiba-tiba Isma melihat sosok perempuan berdiri di kegelapan. Dengan langkah gontai, Isma berniat mendekati sosok tersebut. Karena terlihat wajahnya yang pucat, sehingga Isma menerka dia sedang membutuhkan bantuan dan harus membantunya. Namun saat dirinya hanya berjarak beberapa meter dengan sosok berbaju merah, begitu terkejutnya Isma, sehingga langkahnya kembali mundur tersudut di tembok. Salsa, lirik Isma. Dengan kecepatan tak terhingga, sosok itu telah berada di depan wajahnya yang hanya berjarak 1 jengkal saja. Salsa, lirik Isma kembali. Dengan tenang, sosok itu mendongakkan kepalanya mendekati wajah Isma. Tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk menyeruak. Wajah yang tadi Isma lihat adalah wajah Salsa, kini berubah menjadi wajah yang hancur, dengan bola mata yang tidak ada, lidah menjulur hingga ke dada, dan mulutnya yang sobek, serta ratusan belatung menggeliat memenuhi porok-porok di tubuh sosok itu. Isma terbatuk dan merasakan mual yang sangat hebat. Ingin berteriak, suaranya seakan tercekat dan terkunci. Pengkhianat, lirik sosok berbaju merah. Isma hanya meringis. Tubuh dan kakinya sama sekali tak mampu bergerak. Lagi dan lagi, sosok itu mendekatkan wajahnya yang semakin buruk dengan rintihan yang amat memekikkan telinga. Pengkhianat, kamu pengkhianat. Ucapnya lantang, lalu menghilang dengan bersamanya Isma yang ambruk ke lantai. Isma tersungkur di lantai, dan dengan segera Ajeng yang melihat Isma terjatuh pingsan langsung menghampirinya. Dengan mata menahan kantuk, Ajeng terloncat kaget melihat Isma pingsan dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mbak, bangun Mbak, lirik Ajeng dengan kecemasan yang melanda di hatinya.
Berkali-kali Aceng terus membangunkan Isma dengan menepuk-nepuk pipinya. Hingga akhirnya Isma mengerjap membuka mata. Teriakan Isma yang membuat Aceng terlonjat kaget membuatnya terjatuh. Mbak, apa-apaan sih? Sudah malam kok teriak-teriak. Ini aku Aceng, ujar Aceng yang kesal dengan Isma. Aceng, benar kamu Aceng? Ucapnya gugup dengan mata celingak-celinguk seperti yang mencari sesuatu. Iya, terus siapa lagi kalau bukan aku? Setan. Dengan tubuh gemetar, Isma memeluk Aceng dan menangis, membuat Aceng keheranan dengan perilaku kakaknya itu. Loh, kok menangis sih? Tadi teriak, sekarang nangis. Kenapa sih Mbak? Lagian Mbak juga ngapain di sini? Ketus Aceng dengan mengurai pelukan Isma. Tadi Mbak lihat Salsa, bisik Isma membuat Aceng yang tadinya mengantuk matanya langsung terbuka lebar. Apa? Salsa? Mbak sakit ya? Dengan menyentuh pipi dan jidat Isma, rupanya Aceng mendapati badan Isma dalam keadaan demam. Mbak, badan kamu panas. Ini juga keringat sampai begini. Ya sudah, ayo kita istirahat. Tanpa Isma menjelaskan apa-apa lagi, Aceng membawa Isma ke ruangan Hendra. Di sana Isma dan Aceng beristirahat kembali. Namun, Aceng merasa ada yang aneh pada kakaknya, karena sebelumnya ia tak pernah melihat Isma hingga seperti ini. Tadi Mbak Isma sempat bilang lihat Salsa. Apa jangan-jangan? Ngapain aku mikir yang enggak? Mungkin Mbak Isma hanya kelelahan saja. Dengan menepis isi di kepalanya, Aceng membuang pikiran-pikiran buruk yang mampir di otaknya. Aceng pun berbaring di sofa, menemani Isma. Hingga akhirnya mereka pun terlelap. Pagi pun menyapa. Aceng telah bangun lebih dulu. Terlihat Isma yang masih berbaring, namun Aceng tahu Isma sudah terbangun dari tidurnya. Aceng sedikit menyipitkan matanya. Ia terus memperhatikan Isma. Terlihat wajah Isma yang pucat pasi dan terus melamun. Namun Aceng enggan untuk terlalu banyak bertanya dan hanya meninggalkan Isma di ruangan Hendra untuk mengambil sarapan. Siska dan Rian amat kecewa dengan kenyataan yang menimpa Salsa. Hendra telah mengkhianati kepercayaan mereka, dan Dion, orang yang selalu berharap kebahagiaan Salsa, ialah yang membuat luka dan lara amat dalam. Sejak kedatangan Hendra, Dinda masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Hendra telah menduakan adiknya. Kecewa dan sakit bukan hanya Salsa, namun Siska dan Rian pun juga merasakan hal yang sama. Aku akan membalas kalian semua. Dan kamu Vita, aku pikir kamu sahabat baik adikku. Nyatanya kamu adalah duri dalam daging. Aku tidak akan membiarkan kebahagiaan menyertai keluargamu. Kau sudah membuat orang tuaku terluka, maka akan kubuat hal yang sama terjadi pada keluargamu. Dengan senyum sinis, Dinda menyunggingkan bibirnya. Kalian semua akan hancur, pekik Dinda dengan mengebrak meja nakas di hadapannya. Din, sayang, apa kamu tidak apa-apa? Suara Siska terdengar memanggil nama Dinda. Terdengar kekhawatiran yang mendalam dalam diri Siska. Din, buka pintunya. Timpal kembali Siska memanggil Dinda. Iya Bu, so Dinda lalu membuka pintu kamar dengan wajah yang acak-acakan. Sayang, kamu baik-baik saja, lirik Siska dengan menatap seluruh ruangan yang terlihat berantakan. Ini, kamar kamu kenapa berantakan seperti ini? Dinda luruh ke lantai dengan memeluk kedua kakinya. Ia menangis dengan menenggelamkan wajahnya. Kenapa Bu? Kenapa ini menimpa keluarga kita? Lirik Dinda dengan tangis yang terseduh-seduh. Sayang, Ibu yakin
akan ada balasan untuk mereka semua. Mereka akan hancur. Salsa tidak akan diam saja melihat orang yang telah menyakitinya. Siska merangkul Dinda dengan bulir bening yang ikut tumpah membasahi pipinya. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa menjaga Salsa. Maafkan aku. Tidak, sayang. Ini bukan salah kamu. Mereka manusia biadab. Manusia tidak punya hati. Mereka pantas mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari perbuatan mereka, saut Siska dengan mengeratkan pelukannya. Bu, Din. Rian tiba-tiba datang dengan mendapati pemandangan yang membuatnya ikut merangkul pada kedua wanita yang paling dicintainya. Kalian kenapa? Dinda, kamu gak apa-apa? Ujar Rian dengan menatap wajah Dinda. Aku janji, aku akan membalas kematian Salsa. Aku janji, demi kalian. Lirik Dinda dengan menatap tajam pada Rian. Ayah percaya. Ayah percaya. Tanpa kamu melakukan apapun, Salsa akan membalas para bajingan itu. Kamu cukup berdoa agar mereka merasakan penderitaan yang Salsa rasakan, saut Rian dengan memeluk kembali Siska dan Dinda. Ketiganya menangis dalam pelukan, percaya akan adanya pembalasan yang akan Salsa lakukan. Namun Dinda seketika mengingat motif dari perbuatan Dion. Apakah hanya karena cintanya yang tak terbalas, atau ada sesuatu di balik kejadian ini? Dinda merasa ada orang lain yang menjadi dalang dalam penculikan dan pembunuhan Salsa. Entah dari keluarga Hendra atau memang ada orang lain. Namun apa motif dari penculikan Salsa? Sayang, lebih baik sekarang kita makan ya. Nanti kita langsung ke kantor polisi guna menanyakan penyelidikan Dion dan temannya, ujar Siska dengan membantu Dinda terbangun. Tapi Bu, siapa teman Dion yang seorang lagi? Hanya ada Angga dan Dion di rumah sakit, tanya Dinda dengan mengerutkan dahinya. Kamu benar sayang. Apa jangan-jangan dia tahu jika Dion dan Angga sudah ditahan polisi, jadi dia sembunyi? Dengan melirik Rian dan Dinda bergantian. Tidak, mereka tidak akan pernah bisa lari. Kemanapun mereka pergi, pasti Salsa mengejarnya, saut Rian dengan wajah yang memerah menahan amarah. Samar-samar terdengar suara seseorang yang sedang bersenandung di atas. Din, suara siapa di atas? Suaranya berasal dari kamar Salsa, ujar Siska menajamkan pendengarannya. Itu seperti Dinda dengan cepat berlari menuju kamar Salsa. Siska dan Rian mengikuti langkah Dinda. Din, kenapa? Dinda tidak menyaut. Rian dan Siska mendekatkan telinganya ke depan pintu. Terdengar suara seseorang bersenandung. Itu senandung yang biasa ibu nyanyikan saat Salsa meminta ibu menemaninya tidur, ucap Siska. Itu seperti suara Salsa, Bu, ujar Dinda. Ayah tidak mendengar suara apa-apa, Bu, saut Rian. Dinda dan Siska menoleh, pelan-pelan membuka handle pintu. Setelah pintu terbuka, tercium aroma bunga melati menyeruak di seluruh ruangan kamar Salsa. Dinda dan Siska menyusuri setiap sudut, mencari sosok yang bersenandung sebelumnya. Namun saat mereka masuk di sana, tidak mendapati siapa-siapa. Hanya tercium bunga melati yang sangat menyengat, dan sebuah tanda kehadiran seseorang, karena terlihat dari kasur yang sepertinya habis disinggahi seseorang. Bu, ini seperti habis ada seseorang yang telah duduk di kasur Salsa, ujar Rian dengan wajah yang sedikit keheranan. Bukannya kamar Salsa setiap hari dibereskan oleh Bisumi? Kenapa ini? Tidak perlu khawatir, Bu. Ya, sepertinya Salsa ingin memberitahu kita agar kita tahu bahwa dia akan membalas kekejaman mereka, ujar Dina
dengan senyum mengembang. Rian dan Siska hanya saling tatap. Tiba-tiba angin berhembus, padahal tidak ada kaca atau jendela yang terbuka, sehingga membuat bulu kuduk mereka seakan berdiri. Malam yang biasanya seakan nyaman, kini terasa mencekam. Dengan perasaan yang mulai risau, Siska mengajak Dinda dan Rian untuk segera meninggalkan kamar Salsa. Akhirnya, mereka kembali meninggalkan kamar Salsa dan kembali ke lantai bawah. Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras, namun Siska dan Rian tak menyadari itu. "Balaskan dendamu, Sa. Aku bersamamu," lirih Dinda. Dinda pun berlalu dan kembali ke dalam kamarnya. Malam ini tak seperti malam-malam biasanya. Cuaca yang dingin mendadak turun hujan disertai guntur, membuat Siska merasa khawatir dan sangat gelisah. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Siska merasakan suasana malam ini sangat berbeda. Siska dan Rian telah berada di dalam kamarnya. Begitupun Dinda. Dinda masih sibuk dengan pikirannya, masih memikirkan apa motif pembunuhan adiknya. Apakah hanya Dion dan teman-temannya, atau ada orang lain di balik ini semua? Sejak kematian Salsa, banyak kejadian aneh menimpa mereka. Saat Dinda sedang berada di perjalanan, tiba-tiba jalanan yang ia lalui terkena macet. Seperti ada kecelakaan yang terjadi di depan sana. Ada apa? Kenapa macet begini? Padahal aku sedang terburu-buru, gerutu Dinda dalam mobilnya. "Ada apa sih, Pak? Kok ramai begitu di depan?" tanya Dinda pada Tarman, sopir Salsa yang kini menjadi sopir pribadinya. "Itu, Non, sepertinya terjadi kecelakaan," saut Tarman. "Ada-ada saja. Memang bawa kendaraan tidak bisakah mereka lebih berhati-hati? Cari jalan lain saja, Pak. Saya buru-buru." "Baik, Non." Mereka pun memutar balik kendaraan roda empatnya, karena jalanan yang macet membuat mereka sulit untuk mencari jalan. Namun saat berbelok, tiba-tiba Dinda seperti melihat bayangan seseorang. Dinda menatap dan melihatnya dengan seksama. "Salsa?" gumam Dinda. "Kenapa, Non?" "Tunggu, Pak. Saya seperti melihat sesuatu." Dinda pun membuka pintu mobil, lalu melangkah menuju sosok yang dilihatnya. Namun betapa kagetnya saat melihat kerumunan di depan sana. "Salsa? Benarkah? Dan siapa yang kecelakaan itu?" bisik Dinda dengan wajah yang terheran-heran. Dinda pun dengan perlahan menerobos kerumunan, hingga tepat di depan sosok yang telah terkapar. Dalam keadaan terlungkup, Dinda mencoba melihat lebih dekat. "Siapa dia? Kenapa hanya dilihat saja? Kenapa tidak telepon ambulan?" ujar Dinda. "Tidak tahu. Tadi dia sepertinya sedang mabuk, sehingga menabrak trotoar dan mengakibatkan kecelakaan, sehingga mobil di belakangnya tak dapat beralih dan menabraknya," saut warga yang sedang melihat korban kecelakaan tersebut. "Namun kasihan, sepertinya lukanya sangat parah di bagian area sana. Dengan kepala yang terluka begitu parah, dia juga masih bertahan," saut warga lainnya. Membuat Dinda semakin merasa penasaran. Dengan langkah pelan, ia pun mendekati korban kecelakaan tersebut. Dalam pikirannya, kenapa ia melihat sosok Salsa di sana? Apa maksudnya Salsa memperlihatkan dirinya saat ada kecelakaan seperti ini? Apa jangan-jangan dia? Batin Dinda. Pikirannya mengingat wajah laki-laki yang pernah ke rumahnya waktu itu. Namun sayang wajah itu sudah tak dapat dikenali karena kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Dengan pikiran yang tak menentu, Dinda pun berniat membalikkan badan korban kecelakaan itu. Namun polisi dengan cepat datang, sehingga membuatnya mundur kembali. "Minggir, beri kami jalan," ujar salah seorang polisi. "Cepat, bawa dia ke dalam ambulan dan bawa ke rumah sakit sebelum semuanya terlambat," sambungnya lagi. Warga pun mulai bubar dan kembali pada tempatnya masing-masing. Namun saat Dinda hendak melangkah pergi, langkah kakinya kembali berhenti. Ekor matanya mendapati sesuatu yang dilihatnya. Punya siapa ini? Terlihat sebuah dompet yang terjatuh, dan Dinda pun hendak melihatnya. Namun saat hendak membuka, Tarman,
telah lebih dulu memanggilnya. "Non, sekarang kita kemana?" ujar Tarman dengan sedikit berteriak. "Kita ke kantor dulu, Pak." Dengan kembali menutup dompet yang Dinda temukan dan membawanya serta. Di sepanjang perjalanan, Dinda masih memikirkan apa maksud sosok Salsa yang terlihat tersenyum saat melihat pria yang kecelakaan tadi. Apakah ia salah satu dari teman Dion? Namun wajahnya sayang sekali tak bisa dikenali oleh Dinda. Dinda pun sampai di pelataran kantor milik Salsa. Dengan wajah juteknya, Dinda masuk dan langsung menuju ruangan pribadinya. Tiba-tiba saja seorang karyawan tanpa sengaja menabrak Dinda yang tengah berjalan. "Dina, kamu kenapa sih? Seperti orang dikejar hantu saja. Jalan itu hati-hati dong. Nanti gimana kalau nabrak orang lain? Bisa berapi." Hardik Dinda pada sosok yang menabraknya, yang tak lain adalah Dina, teman Salsa. "Maaf Din, maaf," lirik Dina dengan keringat yang mengucur dan tubuh bergetar. Kenapa kamu sampai keringetan begitu?" Tidak apa-apa. Tadi aku lihat kecoa." "Yaelah, timbang kecoa doang sampai begitu. Ya sudah, sana lanjut kerja," timpal Dinda lagi. Dan Dina pun kembali mengerjakan tugasnya, walau dengan keadaan yang membuat Dinda heran. Dengan pikirannya yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, namun Dinda harus tetap konsisten dalam pekerjaan dan melupakan sejenak masalah yang hinggap di pikirannya. Di tempat lain, Isma, Ajeng dan Vita masih termenung dengan keadaan Hendra. Namun Vita seketika berdiri dari duduknya ketika melihat dua orang perawat membawa seseorang yang dalam keadaan luka berat di sekujur tubuhnya. "Itu seperti Rija," lirik Vita dengan sedikit merengitkan dahi. "Kenapa, Fit?" tanya Isma. "Itu Mbak, itu seperti Rija," dengan menunjuk pada korban yang dibawa oleh dua orang perawat. "Loh, iya, tapi kenapa keadaannya sangat memprihatinkan seperti itu?" "Sepertinya dia kecelakaan, Mbak." "Kenapa mereka semua kecelakaan dan keadaannya sama-sama mengkhawatirkan seperti itu?" ujar Isma. Mereka pun kembali duduk dan menunggu dokter memeriksa keadaan Hendra. Sudah beberapa hari, Hendra masih dalam keadaan kritis dan belum keluar dari masa komanya. Pergi kau, pergi!" teriakan seseorang membuat Isma dan keduanya melirik pada arah suara. Terlihat Angga yang menyeret kakinya yang terluka, dengan teriak yang terus menggema di dalam lorong yang hendak menuju lantai atas. "Itu Angga, kenapa dengannya?" Terlihat Isma yang syok melihat keadaan Angga yang sangat mengkhawatirkan. Kakinya yang luka tanpa perban telah meneteskan cairan merah kental. "Pergi kamu, Sah, pergi, jangan ganggu." Kalimat yang Angga ucapkan dalam teriakannya yang memilukan. "Angga, sadar kamu nak, sadar," lirik seorang perempuan yang diperkirakan berumur 35 tahun itu. "Sadar nak, sadar. Ini kami orang tua kamu," ujar sosok lelaki yang tak jauh lebih tua dari wanita sebelumnya. Pergi kau setan." "Pak, bagaimana ini Pak? Kenapa dengan Rija anak kita?" ucap Retno, ibunya Angga. "Bapak juga tidak tahu, Bu," saut ayahnya dengan menggusar rambutnya. Sangat terlihat kekhawatiran yang mendalam di sana. Banyak perawat dan para tamu rumah sakit yang menyaksikan keadaan Angga. Dengan terus histeris, Angga mulai memasuki lorong menuju tangga dan terus beringsut menaiki tangga. Meski dalam keadaan histeris, semua yang melihat mencoba menenangkan Angga. Namun keadaan semakin keruh dan riuh. Angga seakan tak mendengar siapapun yang mengajaknya bicara. Hingga akhirnya Angga tertatih-tatih melewati sebuah ruangan dan berada di sebuah balkon lantai 7. Maafkan aku, jangan sakiti aku." Dengan tangan bersimpuh di dada dan seperti menatap seseorang, Angga terus berucap kata maaf. Teriakannya sangat memegahkan telinga. Terlihat cairan merah yang tadi merembes ke lantai mengikuti arah langkahnya, memenuhi setiap sudut lorong.
Kau harus membayar perbuatanmu. Aku puas melihat penderitaan orang-orang di sekitarmu. Dan sekarang waktunya kau menemaniku. Liris sosok yang memakai baju berwarna merah, namun tidak dapat dilihat oleh siapapun selain Angga. Ia pun mencekik leher Angga hingga berdiri tepat di lantai balkon. Seketika bulir bening luruh di pipinya dengan 1000 penyesalan yang Angga rasakan. Menyesal telah mengakhiri hidup seseorang. Menyesal telah mengecewakan orang tuanya. Maafkan aku, Sa. Maafkan aku. Lirihnya di tengah isak tangis dengan melirik ketinggian yang begitu tertata jelas di pelupuk matanya. Angga, apa yang kamu lakukan, nak? Teriak Retno melihat Angga berdiri di atas besi yang menjadi pagar balkon. Nak, turun nak. Ini ayah dan ibu, seru Richel dengan mata yang menahan embun. Maafkan Angga ya, Bu. Angga menyesal. Maafkan Angga, tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah. Lirik Angga yang berlinangan air mata. Suara riuh teriakan karena mendengar suara yang terjatuh dari atas sana. Angga! Seketika Retno pun lunglai, kakinya melemas tak dapat menahan bobot tubuhnya. Melihat kenyataan bahwa anak sulungnya tanpa hati terjatuh dari balkon. Sehingga terdengar riuh piuk yang melihat jasad Angga yang melayang dari lantai 7. Angga, lirik Isma, Ajeng, dan Vita. Mereka semua terlihat syok melihat Angga yang terjun dari atas balkon. Mereka pun kembali berlarian menuju ke bawah untuk melihat jasadnya. Setelah sampai, tubuh Angga sudah dikerumuni banyak orang. Terlihat tubuhnya yang hancur dan kepalanya pecah, sehingga isi kepalanya terlihat berjajaran, membuat mereka yang melihat sangat ngeri. Bahkan, ada pula yang pingsan melihat tragedi kematian Angga. Banyak juga yang muntah melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Terlihat sosok wanita yang tersenyum di atas sana, dan secara tidak sengaja menampakkan diri pada Vita. Salsa, lirik Vita dengan wajah pucat pasi dan kembali menatap tubuh Angga yang hancur. Peluh membasahi wajahnya melihat kejadian naas yang menimpa Angga. Seketika Vita merasakan ketakutan. Bawa dia ke ruang jenazah, ujar seorang dokter pada perawat, dan mereka pun langsung membawa Angga ke ruang jenazah. Upaya diperiksa lebih lanjut. Om, Tante, yang sabar ya, ujar Isma dengan mencekal pundak Retno. Kenapa dengan Angga? Kenapa dia seperti ini? Apa yang terjadi kepadanya? Lirik Retno dengan isak tangisnya. Sudah Bu, semua sudah terjadi. Lebih baik kita doakan anak kita. Sekarang kita urus jasadnya setelah diperiksa dokter. Mereka pun kembali dengan sejuta kesedihan. Ajeng dan Isma masih syok dengan kejadian ini. Banyak pertanyaan yang mengisi kepala mereka. Isma dan Ajeng pun kembali menuju tempat di mana Hendra dirawat. Namun Vita terlihat sedikit merenung. Seakan dirinya sadar akan merasakan apa yang dialami Angga. Melihat sosok Salsa membuatnya semakin gelisah. Apa jangan-jangan Salsa yang membunuh Angga guna membalas kematiannya? Batin Vita. Aku tidak melakukan apapun, Sah. Aku tidak ikut andil dalam pembunuhanmu, lirik Vita. Vita semakin yakin bahwa kematian Angga adalah bentuk balasan Salsa atas pembunuhannya. Namun Vita berpikir bahwa tidak ikut tanggung jawab atas kematian sahabatnya. Vita, suara seseorang membuat Vita terhenyak dari lamunan. Iya Mbak, saut Vita. Kenapa diam saja? Kita mau lihat Dion, apa kamu tidak ikut? Ujar Isma. Iya Mbak, aku ikut. Mereka bertiga pun melangkah menuju ruang rawat Dion. Mereka ingin mengabari atas tragedi yang terjadi pada Angga, sahabatnya. Setibanya di sana, terlihat Dion tengah bersandar pada tumpukan bantal. Terlihat wajahnya yang pucat dan badannya yang kurus kering. Permisi, Om, Tante, sapa Isma saat setelah memasuki ruangan Dion. Nak Isma, sini duduk. Kenapa kalian kesini?
memang Hendra ada yang menemani, sambungnya. Kami ada kabar tidak baik, Tan, Om. Dan sepertinya Dion harus tahu, ucap Isma dengan menatap Dion yang terlihat datar, seperti orang yang sudah tak memiliki hasrat kehidupan. Berita apa itu, Nak? Saud Budi dengan menaikkan sebelah alisnya. Angga meninggal, Om, Tan. Tadi dia terjun dari balkon lantai 7. Saud Ajeng dengan kelopak mata yang mulai mengembun. Apa? Meninggal dengan terjun dari balkon? Rosa terkejut mendengar kabar yang tak diduga. Terlihat Dion yang berubah menatap pada mereka, dengan wajahnya pucat dan bibirnya yang kering. Bagaimana? Apakah pertunjukan yang kubuat menyenangkan? Suara serak Dion menatap semua orang dengan tatapan tajam. Senyum yang tersungging di sudut bibirnya dan suara yang berat dan seperti suara seorang wanita membuat mereka semua saling pandang dan kebingungan. Apa kalian ingin juga melihat Dion yang terjun di sana? Seketika Dion mengucapkan kata-kata yang membuat Rosa tersentak kaget. Apa maksud kamu, Di? Kenapa kamu bicara seperti itu? Isma menarik tangan Rosa dan dengan isyarat menyuruhnya diam. Kenapa, Isma? Ada apa ini? Sela Budi dengan wajah kebingungan. Dia bukan Dion, dia orang lain, tukas Ajeng dengan menatap manik Dion dengan lekat. Apa maksudnya ini? Om dan Tante tidak mengerti. Jelaskan, Ajeng, ada apa ini? Mereka semua akan mendapatkan gilirannya, termasuk kau. Dengan menunjuk wajah Vita, Dion menatap penuh kebencian kepadanya. Pengkhianat, sambungnya, sehingga membuat Vita berangsur mundur bersembunyi di belakang Isma. Setelah itu sosok itu pun keluar dari tubuh Dion dengan tawa yang menggelegar, dan semua mendekati Dion yang terkulai lemas setelah tertawa. Jantung Isma dan Vita berdebar lebih kencang dari biasanya. Kejadian demi kejadian membuat mentalnya dipaksa menghadapi situasi semacam ini. Dion sayang. Dengan menepuk pipinya, Rosa terus berusaha membuat Dion kembali sadar. Budi dan Rosa menyesali perbuatan anaknya, namun polisi akan segera menghukum perbuatan anaknya dengan menahan Dion di dalam jeruji besi. Namun apa yang terjadi seperti teka-teki yang sulit untuk ditebak. Ada rasa janggal yang merasuk ke relung hati Rosa. Rosa memang marah dengan perbuatan Dion, namun untuk kehilangannya, Rosa pun tidak sanggup. Sepertinya Dion sudah sadar. Kami tinggal ya, Om, Tante. Kami takut ada apa-apa dengan Hendra, ujar Isma berpamitan pada Budi dan Rosa. Baiklah, jika ada apa-apa kabari kami. Ajeng, Isma dan Vita pun kembali menuju ruangan Hendra. Mereka sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Setelah Dinda menyelesaikan tugasnya, ia kembali mengingat kejadian sebelumnya dan memiliki pikiran akan mencarinya di rumah sakit. Dinda pun beranjak dan melangkah dari ruangannya. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, Dinda menuju parkiran menemui Tarman. Setelah sampai, terlihat Tarman sudah menunggu dan langsung menghampirinya. Langsung pulang atau ada cara lain, Non? Tanya Tarman. Kita ke rumah sakit dulu, Pak. Aku harus mencari tahu sosok pria yang kecelakaan tadi, ujarnya dengan membuka pintu mobil dan langsung masuk. Baik, Non. Tanpa banyak bertanya, Tarman menuruti perintah Dinda. Hanya 30 menit menuju rumah sakit di mana Dion dirawat. Dinda menuju ruang resepsionis untuk bertanya tentang kecelakaan yang terjadi pagi tadi. Mbak, maaf, apa ada pasien yang kecelakaan tadi pagi dibawa ke sini? Tanya Dinda pada penunggu meja resepsionis. Tunggu sebentar, Bu, saya cek dulu, sautnya. Pasien kecelakaan lalu lintas tadi pagi atas nama Richa Ferdian berada di ruangan operasi, Bu, jawabnya. Oh, baiklah, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Dinda pun menuju ruang operasi yang dimaksudnya tadi. Namun saat melewati ruangan yang dipakai Angga, terlihat beberapa polisi dan orang tua yang terlihat terisak. Dinda pun menghampiri lalu bertanya pada salah seorang polisi yang telah mengusut kejadian yang menimpa adiknya.
Permisi, ini kenapa kok rame ya? Tanya Dinda dengan melirik suasana di dalam yang dipenuhi isak tangis. Bu Dinda, ini Bu, pasien bernama Angga yang termasuk tahanan. Dia meninggal, menjatuhkan diri dari balkon lantai 7. Jelas polisi yang berbadan gemuk itu membuat Dinda terperangah. Apa? Menjatuhkan diri dari balkon lantai 7? Dinda mengulang perkataan polisi tersebut. Iya, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Bentuk tubuhnya sangat memprihatinkan, dengan kepala yang pecah dan tubuhnya banyak yang patah. Begitupun isi kepalanya yang berceceran, sehingga dokter kesulitan untuk menanganinya. Jelas Pak Polisi dengan panjang lebar membuat Dinda malah bergidik ngeri. Oh, bisa saya masuk Pak? Boleh Bu, silakan. Dinda pun memasuki ruangan di mana jasad Angga yang sedang berusaha dikafani, namun terlihat kegusaran dokter dan perawat. Isak tangis seorang perempuan menambah kesan menyedihkan di dalam sana. Ditambah ekor matanya yang melihat darah berceceran di kafan yang tengah dipasangkan, sehingga Dinda tersentak. Aku, Angga Argian. Aku adalah sahabat dan teman dekatnya Dion Pratama. Tidak hanya aku, tapi ada lagi satu, sahabat kami, yaitu Rija Pandu. Setelah kejadian di mana aku dan kedua temanku telah menghabisi nyawa seorang perempuan, hidupku sungguh tak nyaman, seakan dihantui rasa penyesalan dan bayang-bayangnya. Kami sudah lama berteman, namun baru kali pertama kami melakukan satu kesalahan yang paling fatal. Hanya karena teman kami tidak terima penolakan seorang wanita yang ia cintai sejak 3 tahun lalu. Saat ini, aku dilanda kegelisahan karena bayang-bayang sosok Salsa terus menghantuiku. Aku sungguh merasa ketakutan. Bikin pusing saja. Lebih baik sekarang aku mandi dan pergi. Kurutuku, aku pun memasuki kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Dan setelah selesai, aku pun berniat menemui Rija dan mengajaknya melihat Dion. Setan! Aku tersentak saat menoleh pada sebuah cermin. Namun terdapat sosok perempuan berbaju merah dengan wajah hancur dan mata bolong. Ditambah, sekujur tubuhnya terdapat banyak borok dan juga belatung yang menggeliat, dan sampai ada juga yang berjatuhan. Pembunuh, lirik sosok menyeramkan dengan suara yang parau. Pergi, pergi, aku bukan pembunuh. Dengan ketakutan yang melekat di tubuhku, aku pun hendak berlari. Lidahku keluh, mulutku terkunci, suaraku seakan tercekat di tenggorokan, melihat wajah seseorang yang tak asing telah berada tepat di hadapanku. Kenapa? Kenapa kau takut melihatku? Bukankah kau yang membuatku seperti ini? Ucapnya dengan senyum menyeringai. Maafkan aku, maafkan aku, lirihku dengan derayan air mata yang luruh di kedua pipiku. Maaf, ingatkah dengan permohonanku waktu meminta untuk melepaskanku saat itu? Tidak kan? Bahkan kalian malah. Maafkan aku mohon ampuni aku. Potongku di tengah ucapannya. Sosok Salsa menjelaskan bagaimana perlakuanku sebelum ia akhirnya mati. Aku ingin bermain denganmu, melihat semua orang terdekatmu merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dengan sisa tenaga, aku coba bangkit dan berlari. Beruntung, aku berhasil dan langsung melajukan kendaraan roda 2ku untuk menuju rumah sakit. Siang bolong begini, kenapa dia bisa muncul sih? Gumamku. Namun di tengah perjalanan, dan aku sedang menarik kendaraanku dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba sosok itu muncul di hadapanku, hingga akhirnya motorku oleng dan tak bisa aku kendalikan. Kendaraanku menabrak trotoar dan kakiku luka, sepertinya patah. Aku tak dapat berbuat apa-apa yang hanya meringis kesakitan. Orang-orang berdatangan melihat keadaanku, namun sangat terkejutnya aku tak kalah melihat sosok lain yang menatap lekat wajahku. Kamu yang malam itu datang ke rumahku kan? Iya Dinda, kakaknya Salsa. Ternyata aku kecelakaan tepat dengan di kantornya Salsa. Apa yang kamu lakukan pada adikku Salsa?
Apa yang kalian lakukan, ah? Ia terus menodongkan berbagai pertanyaan. Namun beruntungnya polisi datang dan segera membawaku pergi, sehingga aku tak menjawab setiap pertanyaan yang ia berikan. Pak, akan dibawa ke rumah sakit mana korban kecelakaan ini? Aku akan menyusul. Terdengar suaranya yang menanyakan akan dibawanya kemana aku. Ke rumah sakit ambulan, ke rumah sakit Melati, Bu, saut petugas ambulan. Baiklah, nanti saya menyusul. Mobil pun melaju, dan aku pun sudah sangat merasa lemas. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Setelah sampai dan aku sadar, aku telah berada di ruang rawat dan telah menangani operasi. Namun saat mataku perlahan terbuka, yang kulihat adalah teriakanku menggema di seluruh ruangan. Semua terkejut atas apa yang terjadi padaku. Ampuni aku, Sah. Maafkan aku. Ucapanku membuat kedua orang yang menatapku terkejut. Begitupun Dinda. Hei, apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Salsa? Apa yang kalian lakukan kepadanya? Apa kalian pembunuh dan yang memperkosa Salsa? Kertak Dinda tanpa sedikit pun berbasa-basi. Ia terlihat sangat marah, seakan bagaikan hewan yang akan menerkam mangsanya. Maafkan aku, lirihku dengan menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku tak butuh maafmu. Aku butuh penjelasan. Jelaskan pada ayah dan ibuku apa yang kalian lakukan setelah membawa adikku. Buka wajahmu dan tatap kami semua, ujar sosok pria yang kuperkirakan 40 tahunan itu. Perlahan aku membuka kedua tangan. Namun lagi dan lagi aku tutup kembali karena melihat sosok Salsa. Salsa di sini, di sini. Ucapku dengan bibir bergetar. Dinda dan orang tuanya pun saling pandang. Mereka melirik ke seluruh ruangan. Namun tidak sedikit pun melihat Salsa sepertinya. Jangan ngayal kamu. Salsa sudah meninggal. Dia sudah tenang di alamnya, sangka ibunya Salsa yang merasa kesal dengan ucapanku. Aku pun kembali membuka kedua tanganku. Aku menatap orang yang berada di depanku dengan sendu. Kalian tahu Salsa sudah meninggal, ucapku terbata. Tanpa kuduga mereka menangis terseduh dengan apa yang kuucapkan. Maafkan saya, ampuni saya, lirihku dengan suara parau. Saya tidak perlu kata maafmu. Jelaskan kemana kalian membawa anak saya pergi saat itu. Lalu kenapa dia kembali dengan keadaan sudah... Pria bertubuh kekar dan dekap itu tak mampu meneruskan ucapannya. Tangisnya pecah dengan bersamaan tubuhnya yang ambruk ke lantai. Sekarang, jelaskan siapa yang membunuh Salsa, yang juga menyiksanya. Katakan, bajingan. Setak Dinda membuatku semakin merasa takut dan tak karuan. Tolong jelaskan, siapa yang membunuh anak saya? Lirih ibunya Dinda sambil membantu pria itu untuk kembali berdiri. Saya Angga, sahabatnya Dion. Kami bertiga membawa Salsa ke sebuah villa, jelasku dengan mata yang terus menjatuhkan bulir bening. Aku pun menceritakan semua kejadian di mana malam saat kami menjemput Salsa, juga menceritakan acara pertunangan Hendra. Dion, siapa dia? Tanya Dinda dengan menahan rasa amarah yang telah berada di ujung tanduk. Begitupun orang tuanya, sangat terpukul atas penjelasanku. Ditambah mendengar kabar bahwa Hendra telah berkhianat. Dia sahabat kami, sepupu Hendra, jawabku. Lalu, apa maksudnya perkataanmu bahwa Hendra telah bertunangan? Salsa adalah calon istrinya. Tidak mungkin Hendra memiliki wanita lain. Lirih wanita yang usianya aku perkirakan 40 tahunan itu dengan nada bergetar ingin mengetahui kebenaran tentang Hendra. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada mereka, dan begitu terluka setelah mengetahui perlakuan dan pengkhianatan Hendra. Aku tidak pernah berpikir, bahkan memiliki prasangka buruk sedikit pun pada Hendra. Aku selalu berpikir bahwa Hendra tulus dengan Salsa, namun ternyata dia melukai hati Salsa. Bukan hanya Salsa, tapi juga kami. Lirih Dinda tanpa terduga, kelopak matanya berembun,
mungkin merasakan sesak dengan kabar yang kuceritakan. Orang tua Salsa pun kecewa dengan kenyataan bahwa Hendra telah mendua. Meskipun sebenarnya Hendra hanya terpaksa, dan mungkin Hendra pun hanya merasakan perasaan sementara. Ibunya Salsa bahkan terluka kehilangan Salsa, juga terluka setelah tahu kebenaran tentang Hendra yang telah berkhianat. Aku tidak bermaksud memberitahu mereka, namun itulah kenyataannya dan alasan kami membawa Salsa. "Permisi Pak, Bu," ucap seseorang yang baru datang. Ternyata polisi telah datang untuk memeriksaku. "Iya Pak, silakan masuk," ucap Dinda mempersilahkan mereka masuk. "Apa benar Anda telah menemukan pelaku pembunuhan Ibu Salsa?" tanyanya. "Iya Pak, dia pelakunya dan juga kedua temannya." "Apa benar Anda pelaku pembunuhan atas korban Ibu Salsa?" tanyanya kepadaku. Aku bergeming dan hanya menunduk. Dengan menganggukkan kepala, polisi pun mengerti akan keadaanku. Jadi untuk beberapa waktu, aku akan dirawat di rumah sakit hingga keadaanku sedikit membaik. Dan setelahnya, aku akan dipindahkan ke rumah sakit tahanan. "Baiklah, untuk sementara Anda kami tahan di sini untuk memastikan keadaan Anda hingga lebih baik, namun tetap berada di bawah pengawasan kami. Setelah itu, Anda akan kami bawa ke kantor. Jika untuk perawatan setelah keadaan lebih baik, Anda bisa kami rawat di rumah sakit tahanan," ujarnya menjelaskan dan memberi waktu hingga keadaanku membaik. "Pembunuh, kamu pembunuh anak saya. Kamu harus mendapat balasan yang setimpal dan harus mendapat rasa sakit yang lebih dari apa yang kamu berikan pada anak saya," ujar ibunya Dinda dengan linangan air mata dan tekanan yang semakin membuat hidupku dipenuhi penyesalan atas rasa bersalah. "Ingat baik-baik, seumur hidupmu kau tidak akan pernah tenang. Salsa akan menuntut balas atas kematiannya. Kalian akan mati, timpalnya lagi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan ruanganku, hanya menyisakan beberapa polisi untuk menjaga dan mengawasiku. Sudah seminggu lebih aku dan Dion masih merasakan teror dari sosok Salsa. Entah itu hanya ilusi kami atau memang benar adanya. Namun semakin hari teror itu semakin mengusik. Dan tepatnya pada hari ini, ibu dan ayah tengah menemaniku. Namun sayang, mereka harus menyaksikan diriku yang seperti orang tidak waras. "Pak, gimana dengan keadaan Angga? Kenapa dia seperti ini?" ujar seorang wanita yang telah melahirkanku 25 tahun lalu. "Berdoa yang terbaik, Bu. Semoga Angga baik-baik saja," saut bapak dengan menenangkan ibu. Namun sosok itu terus menunjukkan wujudnya dan membuatku semakin depresi. "Maafkan Angga, Bu. Pak," lirihku dengan buliran bening yang luruh membasahi pipiku. Sosok Salsa yang mengenakan baju serba merah itu tiba-tiba berada tepat di hadapanku, sehingga membuatku terus meracau dan histeris. "Pergi kamu Salsa, kamu sudah mati." "Kenapa kau takut, Angga? Bukankah kau yang membuatku seperti ini?" jawab sosok tersebut dengan senyum menyeringai. "Angga, sadar nak, ini ibu." Ibu dengan tetesan air mata yang terus mengalir di pipinya. "Aku suka melihat mereka seperti itu, sama seperti yang keluarga kau rasakan," ujarnya lagi dengan sudut bibirnya yang tersenyum penuh kebahagiaan. "Bahkan mereka belum seberapa. Melihat keadaanmu seperti ini, aku ingin melihat mereka lebih dari melihatmu, merasakan apa yang aku rasakan, juga keluargaku," ucapnya lagi dengan mimik wajah datar. Aku pun lari tertatih dengan keadaan kakiku yang terluka. Sakitnya luka itu tak kuhiraukan, namun ia mencoba dengan menekan luka di kakiku, sehingga tanpa sadar, luka itu sudah tak lagi terbungkus perban. Darah merah yang kental menetes dari luka akibat kecelakaan dan mengikuti langkah kemana aku pergi. "Apa yang terjadi pada Angga, Pak? Kenapa ia seperti ini?" bisik ibu dengan mendekapkan wajahnya ke dada bidang bapak. "Sadar gak? Angga, sadar nak, kasihanilah dirimu,"
Lihat dirimu sudah seperti orang tak waras, ujar bapak dengan mencoba menghentikan gerakan tanganku yang terus mengacak-ngacak luka di kakiku. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.